Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin satu gagasan yang menarik banget, yaitu kewirausahaan Islami. Pernah kepikiran nggak, gimana kalau ini jadi kunci buat perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang bukan cuma cari kerja, tapi justru menciptakan lapangan kerja? Yuk, kita bedah lebih dalam. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Di tengah ekonomi yang serba nggak pasti, yang perubahannya cepet banget, peran perguruan tinggi itu sebenarnya apa sih? Apa cukup cuma kasih ijazah? Atau seharusnya mereka bisa mencetak lulusan yang tangguh, yang siap menciptakan peluangnya sendiri? Nah, ini dia konteksnya. Disrupsi digital, kompetisi yang makin ketat, semua ini jadi tantangan besar. Realitanya banyak sarjana sekarang itu sulit cari kerja. Ini nunjukin kalau dunia pendidikan butuh pendekatan baru, bukan lagi sekedar mencetak pencari kerja, tapi harus bisa mencetak pencipta kerja. Disinilah letak peluang uniknya teman-teman. Perguruan tinggi Islam itu punya tanggung jawab yang sangat strategis. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal ngajarin skill bisnis, tapi juga soal melahirkan wirausahawan yang punya fondasi nilai yang kokoh. Jadi, kompetensi dan karakter itu harus jalan bareng, seimbang. Oke, terus solusinya apa dong? Nah, gagasan utamanya adalah sebuah konsep yang disebut Islamic Entrepreneurship Development, atau kita singkat IED. Ini adalah kerangka untuk membangun wirausaha yang beda dari yang lain. Jadi apa sih IED itu? Ini bukan sekedar mata kuliah bisnis biasa loh. Definisinya menekankan sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya ada 3, menumbuhkan jiwa wirausaha, ngasih kompetensi teknis, dan membangun ekosistem yang mendukung. Nah, semua ini landasannya adalah nilai-nilai Islam. Yang bikin IED ini menarik banget, itu ada 5 pilar utamanya. Pertama, orientasi tauhid. Maksudnya, bisnis itu bukan cuma soal cari untung, tapi juga dilihat sebagai bentuk ibadah dan amanah dari Tuhan. Kedua, harus berbasis etika. Jujur itu harga mati. Ketiga, harus ada dampak sosialnya, nggak cuma untung buat diri sendiri. Keempat, rantai nilai halal dari hulu ke hilir. Dan yang terakhir, fokusnya jangka panjang, berkelanjutan. Jadi, ini pendekatan yang holistik banget. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Kalau kewirausahaan konvensional, seringkali tujuan utamanya ya profit, titik. Tapi dalam kewirausahaan Islam, profit itu penting, tapi harus diiringi dengan keberkahan dan kemaslahatan untuk orang banyak. Makanya, ukuran suksesnya bukan lagi cuma seberapa kaya kita, tapi seberapa besar kontribusi kita untuk peradaban. Beda banget kan? Oke, dari konsep yang keren tadi, sekarang kita coba lihat prakteknya. Gimana sih gagasan ini bisa diimplementasikan di dunia nyata? Kita ambil contoh konkret dari rencana kurikulum di Universitas Islam Depok atau UID. Implementasinya ternyata fleksibel banget. Ada 3 jalur utama. Mahasiswa bisa ambil ini sebagai mata kuliah biasa, mau yang wajib atau pilihan. Atau kalau mau lebih fokus, bisa ambil ini sebagai program konsentrasi atau peminatan. Nah, buat yang udah siap terjun langsung, ada juga program inkubasi bisnis syariah yang jauh lebih intensif. Yuk, kita intip sedikit mata kuliahnya. Strukturnya jelas banget. Mulai dari fondasi. Di sini ada fiqh muamalah. Ini kayak aturan main dalam transaksi bisnis menurut Islam, biar semuanya adil dan transparan. Terus naik ke level strategi, di mana mahasiswa belajar bikin bisnis model kanvas syariah. Kerennya, ini bukan cuma mikirin profit, tapi juga dampak sosial dan keberkahannya. Lanjut ke praktik langsung, sampai ke level inovasi. Wah, lengkap banget kurikulumnya. Dan ini yang paling pentingnya, belajarnya bukan cuma teori di kelas. Metodenya dirancang sangat aktif dan aplikatif. Mahasiswa bakal belajar lewat proyek nyata, bedah studi kasus, dan ini dia kuncinya, dapat bimbingan langsung dari para praktisi dan mentor bisnis. Jadi, jembatan antara kampus dan dunia industri itu dibangun dari awal. Eits! Tapi tunggu dulu, kurikulum yang hebat aja ternyata nggak cukup. Poin krusial berikutnya adalah membangun lingkungan atau ekosistem yang mendukung di sekitarnya. Yuk kita lihat gimana cara membentuk ekosistem ini. Kuncinya di sini. Kampus itu nggak boleh jadi menara gading. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada ekosistem yang hidup, yang bisa secara aktif ngehubungin teori di kelas dengan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Terus gimana cara bangunnya? Ya, lewat kolaborasi strategis. UID berencana gandeng lembaga keuangan syariah buat akses modal, industri halal sebagai mitra, sampai komunitas UMKM dan startup muslim. Nah, puncaknya adalah dengan membentuk inkubator bisnis di dalam kampus itu sendiri. Nah, kita sampai di bagian akhir. Sebenarnya, apa sih tujuan besar atau visi jangka panjang dari semua ini? Dampak kayak apa yang diharapkan bisa terwujud? Dampaknya ini diharapkan bisa terasa di banyak level. Coba deh bayangin lahirnya para wirausahawan muda yang kompetitif dan beretika.
Terus, terbentuk ekosistem bisnis syariah yang kuat di kampus. Ini juga bahkan meningkatkan reputasi universitasnya. Dan yang paling penting, bisa memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi lokal dan nasional. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal membangun bangsa. Kita tutup pembahasan kita hari ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya merangkum semuanya dengan sangat indah. Bahwa entrepreneurship dalam Islam itu bukan sekedar usaha cari untung, tapi sebuah jalan pengabdian untuk membangun peradaban. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita renungkan bersama.